YouTube lebih dari TV, boom. Angkat aja. Udah gitu doang. Oh gitu doang, gue pikir lebih panjang. Gua nggak hafal. Zero to one, how may I assist you? Back with me Queen. And me Christian. Dan kembali kita meriak. Kenapa Ki? Hah? Kok lu mengeluh gitu? Gak apa-apa. Aduh, padahal kita kali ini meriak sesama orang yang bekerjanya Bekerja di bidang sama ya? Udah, bekerja di bidang yang sama kita. Kok malah mengeluh Dunia halu Keke? ya? Dunia halu. Dunia halu. Kerja di dunia betul, halu. betul di dunia digital ya. Digital. Karena di episode ini kita akan meriak outfit dari YouTuber. Yes, YouTuber. Gue lumayan eager sih untuk melihat siapa aja yang udah dimasukin sama Zero to one. Nah makanya maksudnya kayak soalnya Gue ada feeling nih. Ada nih. ada Zero to One maksudnya di sini. Bukan. Orang itu ada nih. Ada Aquinaldo Adrian. Bukan. Siapa dong? Ada deh pokoknya deh. Siapa YouTuber? Ntar coba kita lihat dulu. Langsung kali kita lihat ya. Iya. Oke, Pasti langsung. tahu lah. Siapa YouTuber? Ini siapa sih? Siapa? Korigor. Supri. Korigor. Lu tahu? Enggak tahu. Konten apa dia? Kurang paham juga. Gue sering dengar sih Korigor. Gua kira Yang dia- pakai Q kan ya? Korigornya Iya, depannya Q. Gue kira dia penyanyi ya. Itu si editornya Korigor tuh si itu, si Squid itu. Bekoy. Oh iya. Oh, oke. Dia apa sih rapper? Kurang. Karena penampilannya seperti Lu tahu? rapper ya? Oh, tapi setahu gue dia emang ada bikin lagu juga. Iya yang Ada Ya. Oh iya. Oh, oke. Karena memang penampilannya kayak Iya, cocok untuk rapper swag musisi gitu. rapper ya. Gue suka karena ini perpaduan warna yang gue juga akan pakai gitu. Apa memang warnanya? Ada warna kuning, terus ada warna Oh, biru. iya, Jadi iya. colorful gitu. Colorful ya. Permainan Yang gue paling flanel. suka itu kacamatanya komplimen sama Kacamatanya, t-shirtnya. coba T-shirt atau ini. crew neck gitu. Oh, gue Iya, dari samping tadi tinnya agak kuning. Iya, tin kuning ya. Dan mungkin kalau lebih detailnya lagi ini sekali lagi dari foto ya, jadi Ya. kurang kelihatan. Kayaknya frame-nya tuh silver. Oh, Lihat iya, deh. Jadi benar. frame-nya tuh masuk sama dia punya chain-nya Chain. itu loh. Iya. Tapi ini kok menurut gue ini akan lebih komplimen lagi kalau flanelnya lebih oversize. Iya. Iya, Bener. ya, jadi kayak Travis Scott sekalian. Tapi ya ini juga oke. Cuman bener sih kalau misalkan dengan gaya ini, dengan specifically genre fashion ini, Betul. kayaknya kalau pakai flanel yang lebih gede Oversize. atau ya sekalian yang oversize-in sekalian udah hip hop oke banget. sih. Heeh. Karena dari rambutnya aja udah tuh kece dia di apa sih? Itu ada ininya ya, ada kayak bannya nggak sih di ini? Iya, ini tuh Kayak diikat bukan belakang. dreadlock, ini namanya apa ya? Di beats, di kepang. Oh, oke. Ini gaya rambut yang gue juga pengen coba deh di ini. Oh. Braids, Di di braids, braids. kok beats sih? heeh. Cuman ini celana ini yang jarang gue pakai ya. ini salah cargo. satu teguran keras siapa kita Bambang negur. Kenapa kayak? Sepatu Yeezy. Oh, kenapa sepatu Kurang Yeezy emang? cocok menurut gua untuk dipadukan dengan style seperti ini. Yeezy itu sporty look banget. Oh. Karena menurut gua kok ya Yeezy itu sepatu yang ngikutin shape kaki. Hmm. Yang aerodynamic gitu loh, set gitu. Hmm. Nah, kalau misalkan kayak gini lebih mantap pakai sneakers build up atau chunky menurut gua, yang kayak Air Force One. Atau misalkan Adidas Yeezy yang gue lupa yang kayak dead shoes namanya apa, gue kurang ikutin sneakerhead sih. Angka-angka kan ya semuanya. Angka itulah. Pokoknya siluetnya gede lah. Yeezy 700 ya. Gitu. Jadi tuh lebih ngangkat menurut gue pribadi. Tapi bukannya Yeezy sendiri memang sepatu yang di dunia street ya? Betul. Di dunia street. Cuman memang menurut gue kayak ini kan auranya dia nih udah bener-bener yang rapper banget tuh. Ini tuh musician banget. Makanya tadi gue nanya ini bukan penyanyi. Nah, kayak apa? Tolong jangan Ada potong bikin- gua. Nah, terus kayak Ditegur. komplimen atas ke celana udah oke nih. Karena kan tone si mustard t-shirtnya sama celananya masuk satu earthy tone. Nah, warnanya sih masuk. Yeezy sama flanelnya. Iya. Cuman kalau ngomongin siluet, menurut gue style seperti ini lebih asik kalau siluet sepatunya tuh yang gede. Jadi kayak apa ya? Gue lagi mencoba membayangkan, Imbang. iya sih memang sih oke sih. Tapi Iya. yang ini juga menurut gue oke. Cuman iya betul kalau diganti sama chunky sneakers, mungkin akan lebih plus 1 poin lagi gitu. Benar. Ini udah bagus, udah oke. Karena gue juga baru sadar untuk dia punya komposisi warnanya tuh kayak paham gitu loh. Iya. Jadi ya yang Nyocokin, iya. bajunya sama tin colornya, Benar, terus benar. juga kayak antara baju sama celananya ini masih satu tone gitu loh, kuning ke coklat. Terus dia Iya. pakai satu warna lain lagi Silver, untuk outernya. silver. Silver. Tapi ini tadi gue barusan mau bilang ke flanelnya. Jadi outernya itu tiba-tiba warna lain gitu. Betul. Jadi mix and match-nya warnanya bagus, gue suka. 10/10 Korigor. 10/10. 10/10, gue suka. 9/10.
Oh iya udah, Karena- 9/10. Lo kok lu ngikutin gua? Kalau flanelnya, iya juga ya. Kalau flanel yang oversize Kalau jadi gua 10 lebih per ke 10. arah bukan flanel, lebih ke arah sepatu. Sepatunya ya kalau lu ya. Karena jujur emang I'm not a big fan of Yeezy sih. Cuman bukan karena Specifically Yeezy yang ini Yang ya, ini. Yeezy 350 kalau nggak salah ya. Betul? ngikutin kaki banget. Ngikutin kaki banget. Kalau buat sporty lu kayak misalkan tadi lu pakai track pants, track suit. Heeh. Cocok. Sporty look gitu loh. Oke, Sporty oke, look oke. yang mewah gitu. Oke. Ya walaupun memang banyak juga rapper atau musician yang memang pakai Yeezy untuk segala occasional sih. Cuman kalau kita ngomongin Iya, fashion gua taunya secara di- mix and match, Di street fashion justru. iya. Cuman rata-rata kalau misalkan lu lihat kan ngomongin hypebeast deh. Hmm. Outfit hypebeast yang caranya M&ML, ripped skinny jeans, hoodie-nya Fatemons, yang kayak gitu-gitu. Bawahnya Yeezy. Bawahnya Yang Yeezy. itu udah stigma yang kita lihat stereotipnya begitu gitu loh. Kayak oke. ya masih awam aja di mata gua gitu. Berarti dia harusnya pakainya apa kayak tau nggak? Zephyr. Zephyr. Hidden Heritage. Harusnya mestinya. Zephyr. Korigor search Hidden Heritage Zephyr. Bener. Itu Kalau nggak tiga Hidden tuh Heritage, model runway-nya parah. bener. Wah. Tisna Saputra. Gue Ini juga di sempat dunia main fashion di ini. ini dia, channel dia soalnya. Oh, dia juga ada channel ini. Ya, ada channel YouTube juga. Kan YouTuber ini yang dibahas. Kita nggak react. Gue kayak ngelihat Raivan. Oh, dari segi palet warnanya Palet, ya. color paletnya tuh yang Kalem. earthy tone, Ya, pastel gitu. Terutama terakhiran Clean. ya. Terutama terakhiran si Raivan tuh juga warnanya earthy Iya, tone banget iya, ya iya, belakangan. iya, iya. Dulu padahal hitam monokrom ya Dulu dulu. techwear dulu, Techwear, kalau ngomongin hitam, akromatik. 10/10 langsung gua. Langsung Karena 10/10. Ini Kan siluetnya. bukan warna lu nih. Tapi siluetnya gue suka banget nih, kayak blazer bisa ketemu hoodie. Itu dua genre yang kontra sekali tuh. Iya, Formal iya, wear iya, ketemu iya. late Bener, night fashion. setuju. Gitu. Dan dia bener-bener kayak daleman, bawahan kayak kanvas. Warnanya tuh kayak disiram warna biru muda pakai hoodie blazernya. Iya. Gitu. Terus Jadi, ya, ini warna atasan sama bawahnya bisa sama persis gitu ya? Abunya gitu. Mungkin beda gradasi kali gue ya. Agak gua yakin- beda ya? Dan gue yakin antidot, yakin gak? Oh, kayaknya begitu ya. Di antidot ya. Kayaknya ya. Rencananya bagus banget nih. Rencananya Oh, bagus dan banget. dan ada ininya ya? Ada patternnya. Checkered Kotak-kotak ya. gitu. Dan ini mungkin bisa jadi poin biar nggak terlalu polos kali ya ketika pakai warna atasan sama bawahan yang sama kayak begini. Ini kalau kita lihat sekilas kan kayak sama persis. Kayak sama persis. Biar nggak terlalu polos atau nggak kayak jadi terusan gitu kayak lempeng aja, bisa tambahin mungkin pattern. Bisa pilih bawahannya atau atasannya yang warnanya sama. Betul. Tapi ada patternnya gitu. Jadi lebih nggak kelihatan kayak effortless gitu loh. Lebih kelihatan ada touch of fashionnya lebih gitu. Ya. Ini 10/10 kok kalau menurut gua. Dan 10/10. Ya cuman ya tidak mengurangi poin ya, tapi akan lebih asik kayaknya ini kalau ada aksesori. Ini benar-benar plain kok. Kalung tidak ada, anting tidak ada, gelang tidak ada, cincin tidak ada. Even Tapi headwear nggak segua ada. tahu Tisna memang dia bukan anak aksesori kayak kita anak aksesori sih. Gitu. Jarang ngeliat si Tisna pakai aksesori nggak usah sampai seheavy kita. Yang Pakai light aja jarang ya. Iya, kayaknya sih jarang segua lihat ya. Mohon maaf Tisna kalau salah. Tapi skor 10/10 Iya, karena gue juga suka siluetnya. Bener yang lu bilang tadi, perpaduan jas yang formal dipadu sama hoodie. Ternyata bisa. Ternyata masuk. Bisa Dan banget. pilihan warnanya di sini juga oke banget. Warnanya masuk. Karena memang tricky apa ya? Color play itu seringkali tricky. Selalu gak sih? Selalu tricky. Ibarat kata kayak lu pun yang udah lama di dunia fashion pasti kayak ada jeda mikir dulu kayak untuk warna yang bagus gue bawa keluar apa nih ya? Gue pakai warnanya apa Ya. nih pas lagi mau pakai outfitnya gitu. Bener. Tapi memang kunci paling gampangnya pastel color ketemunya sama pastel color. Betul. Bold Pop color color, pop ketemunya pop color. Ya, pop sama bold color ketemunya sama pop bold color Bener. juga. Jangan digabung karena kalau digabung ini yang tricky. Betul. Kalau bisa pull off, bagus. Kalau nggak bisa pull off, jadinya awkward di mata orang Oke. warnanya. Sip, berarti kita next. Oke, berarti dari Koakin udah 2 perfect score nih ya. 2 perfect score, betul. Kan tadi Korigor udah diralat jadi 9/10. Oh, oke, Kalau berarti. flanel oversize baru 10/10. Oke, berarti baru titis ini ya yang double perfect score. Tisna, bukan titis. Kenapa sih lu? Beda. Itu berbeda. Itu dua orang yang berbeda. Titis designer. Titis designer, betul. Posenya tadi belum diri ya kalau maksudnya. Oh, pose ya. Oh iya benar juga posenya Tricky sendiri. loh. Iya. Tricky loh. Enggak berdiri. Iya juga ya. Iya, Bener-bener. berdiri. Umur kayak Oh, susah. Susah. jangan. Nah, adeknya bapaknya Mobile Legend.
Adenya, beneran ada Just No Limit. Adenya iya benar-benar. Adenya father of Mobile Legend maksudnya. Iya, father of Mobile Legend. Tapi sekarang jadi father of Wild Rift karena tiap kali iklan Wild Rift nongol dia si Just No Limit. Ya udah gede aja powernya di game MOBA kok. Nggak usah ini kalau tiba-tiba ada game apa juga. Dia lagi yang nongol ya, benar-benar. Jessica Jen. Sebenarnya di channel lama gue pun gue pernah collab sama dia kok. STFU udah pernah ngobrol nih ya sama Jessica Jen. Bajunya sih lucu-lucu dan bagus. Lu juga pernah thrift shopping bareng Jessica Jen ya? Pernah. Pernah. Dan Iya. kalau ngomongin fashionnya dia tuh bagus-bagus. Walaupun ngobrol sama dia agak susah. Dia anjay fashion kan? Anjay fashion. Apakah dia pribadi yang fashionable, orang yang mementingkan looknya gitu? Memperhatikan so far bagaimana berpakaian? ketemu 2 kali sih nggak gitu. Nggak gitu? Nah, maksudnya ya laid back aja, santai aja. Cuman kalau misalkan kayak ngobrol gitu ya, baju yang gue suka tuh sebenarnya kayak gini, ada taste-nya. Kayak gitu. Oke. Nah, khusus di ini ya, pakaian ini ya, kita rate yang di sini. Karena ya. Di sini good looking banget, Pak. Good looking dalam arti berpakaiannya ya. Iya, ini tuh apa ya? Ya mukanya juga good looking sih. Iya memang. Nah, ini layering game yang misalkan gini, kayak teman-teman mau coba, gue pengen layering tapi gue nggak mau, takut panas, takut ribet. Yang kayak gitu aja nih, turtleneck kaos deh sih. Ya nggak sih kok? To be specific, dia mock neck ya kayaknya. Mock neck setengah ya? Soalnya setengah, terlihatnya ya. Atau turtlenecknya udah kendor. Bener. Akan dicuci. Bener. Karena turtleneck gue juga lumayan kendor tuh. Jadi kok jadi mock neck? Jangan tiba-tiba mock neck lu. Iya benar. Turtleneck nih. Benar. Nah terus ya. Oh, ada detail yang menarik. Ya, kaos kaki ya. Kaos kaki. Nah, sebenarnya gini, kalau whole silhouette, atasnya oke. Cuman celananya basic banget menurut gue kok. Gue ngeliat cewek pakai skinny jeans tuh kayak ya udah. Kayak mau kuliah. Apakah ini skinny jeans ke? Skinny jeans. Bukan, ini jogger. Jogger? Ada cuff-nya tuh. Tapi skinny. Oh, mungkin karena badannya sedikit kecil, jogger jadi celana biasa gitu. Mungkin joggernya cutting joggernya memang yang slim kali ya atau yang skinny karena ini kelihatan sih kok ini ada cuff-nya nih, tuh. Ini cuff-nya. Tolong Jess, lu komen ini jogger atau Iya benar-benar. Coba ya, ralat kita ya. Karena kalau dari jogger stopnya di sini ya. Kalau dilihat dari foto di bagian bawahnya, coba kita zoom ya. Ini kayak ada cuff-nya jogger yang lumayan tebel gitu loh, kayak yang segini gitu. Ya, jadi gua asumsi ini harusnya cuff ya, karena both kanan kiri tuh ada cuff-nya. Oke. Ya makin gua kritik kok kalau ini jogger. Makin dikritik. Karena jogger itu tuh ya orang berpakaian bebas sih, mau kayak gimana pakai. Cuman biasanya jogger tuh berhenti di sini gitu. Ini berarti either joggernya kepanjangan atau memang karena menurut tuh kalau jogger terusin ke bawah gitu, a little bit off ya. Menurut gua. Makanya ini kelihatan. Apalagi datang dari seorang keke yang selalu kayak masukin kaos kaki. Jadi kayak ada jarak antara sepatu lu sama cuff joggernya. Selalu ada distance tuh. Bener, kayak fungsi apa? Ini kok bilangnya break ya? Cuff-nya. Fungsi cuff jogger itu kan ya untuk membatasi, nahan. Nyekek, soalnya dia nyekek kan di area kaki kita. Karet biasanya kan, iya, jogger itu kan. Nah, jadi itu menurut gua tuh fungsi utamanya itu jogger itu adalah untuk ngasih lihat skin atau sepatu yang mau lu tampilkan dalam berfashion, gitu loh. Nah, di sini lurus banget nih. Makanya gue kira pakai skinny jeans gitu. Cuman bener tadi kata Koken ada detail yang. Tapi kita mesti tetap tanya Jessica Jen ya. Iya, tanya. Yang bener mana ya? Komennya ditunggu nanti. Tiba-tiba bukan jogger, bukan skinny jeans. Itu apa? Rock. Model baru aja. Plot twist. Ternyata rock. Nah, terus bener tadi Koken bilang ada detail yang sangat ini menurut gua bagus banget. Subtle detail. Tapi langsung lucu ya. Yang bikin lucu adalah satu genre sama warna t-shirtnya. Ya, bold color kan? Ya. Kuning solid ketemu ungu solid. Ya, sebenarnya ini mungkin bukan bold color ya harusnya, tapi neon juga enggak. Kaos kakinya kayaknya hampir neon kali ya, soalnya kelihatannya dikit kan. Tapi perpaduan warnanya tuh menarik. Warna ungu ketemu sama kuning. Ungunya ya, ini ungunya kan muda soal bukan ungu yang gelap, ya kan? Terus ketemu sama kuning yang terang juga. Kenapa sih? Gue ngomong lu menarik warna ungu ketemu warna terang. Berarti lu suka kan? Suka. Loh, kisi-kisi aja buat nanti. Gue belum nangkep dah. Gue belum nangkep dah. Ini semua kru nangkep kecuali gue kayaknya. Enggak, yang lain juga enggak. Yang lain juga enggak. Kisi-kisi session. Gue bawa hal yang bukan gue banget. Kisi-kisi session. Gue yang nangkep orang dia. Oh, ada narasumber kita nanti di sini. Udah lanjut fashion. Lu nyomot Amer gue ya? Enggak. Bener kan?
Ya nanti lah ya. Ayo, lu berarti bener ini. Nah, lagi-lagi kok. Lagi-lagi kenapa? Sepatu. Sepatu kenapa? Dia udah pakai Adidasnya Pharrell Williams Pharrell loh. Williams. Kenapa? What's wrong, man? Kan Pharrell our homies, bro. Yes. I know. Man. Dia udah DM kita berkali-kali, kita cuekin berkali-kali. Sekarang sepatunya yang nongol Ya, kayak oke, coba. orangnya udah kita cuekin. Sepatunya lu mau bash juga? Enggak. Oke, gini. Hah? Aside Adidas my loh. opinion Pharrell dulu, coba dari lu. Dari gua? Hah. Kalau dari gua oke sih, karena gua suka Nilai? sama warnanya. Oke. 10/10. Again. Karena gue murahan. Tapi gue sebaliknya sama yang Keke bilang tadi. Kalau misalkan Keke bilang jogger itu harus berhenti di spot tertentu di kaki kita, memang nyatanya jogger itu jenis cuff-nya pun bermacam-macam. Ada jenis cuff yang kayak sekarang Keke pakai, nggak tahu ya, mungkin kalau di kamera kurang kelihatan, yang nyekek. Tapi ada cuff yang lebih loose. Dan itu bahkan- biasanya di bahan sweatshirt. Bener. Dan bahkan ada yang bisa di-adjust kok. Ada yang bisa Gua punya di-adjust, kan, yang waktu gue jadi Shanks. Ini TikTok. Itu tuh bisa kayak lu kendorin, dia jadi cara biasa. Iya. Lu kencengin, dia kekencengan. 9/10 nih. Enggak, kalau buat gue sih oke. 9/10. Lu 9/10. Tadi berapa? 10/10 sebelumnya. Tadi 10. Tisna. Tisna, oke. Ini 9/10. Oke, kalau gue sih 10/10. Nah, gue juga punya jogger yang, maksudnya jogger itu ada yang seperti ini, cuttingnya memang skinny, lalu dia punya cuff-nya juga loose. Tapi yang menarik di sini adalah kalau gue pakai kaos kaki, biasanya kaos kakinya kayak gini kan dia ada warnanya nih. Ya. Nah, biasanya gue sengaja menjadikan warna kaos kaki itu sebagai sesuatu yang, hey lihat, gitu, maunya kelihatan. Jadi gue akan pakai kaos kaki yang panjang. Sedangkan di sini dia pakai kaos kaki. Ini nongol dikit ya. Iya, jadi ada warna kaos kaki, ada warna skinnya dia. Jadi nggak sampai ngeganggu sih. Mungkin kebetulan warna skinnya sama warna kaos kaki kayak seton gitu, kuning terus ketemu warna kulit. Jadi masih oke aja. Cuman mungkin kalau ini pakai kaos kaki yang lebih panjang sehingga warna skinnya ketutup, jadi kaos kaki semua, mungkin lebih sempurna lagi. Jadi 11/10. Anjay fashion. Anjay fashion. Anjay fashion. Kang Gojek lah. Jerome Pauline Lu tahu? yang bikin vlog di Jepang, Nihongo Mantapu. Nihongo Mantapu. Dia tuh pinter banget kan? Pinter banget kan? Yang matematika jago banget kan? Ternyata YouTuber banyak ya. Hah? Ternyata YouTuber banyak ya. Banyak ya, YouTuber banyak. Karena persentase 90% ke bawah. Bahkan nggak tahu kita udah layak belum disebut YouTuber. Belum. Bagaimana Ke? Fashion icon Eh, ini dia ada di Jepang loh, Ke. Lihat loh. Hah? Dia tuh ada di Jepang. Oh. Lihat. Tapi dia pakai Jaket Gojek. jaket Gojek. Ini yang namanya local pride. Ini bawa karya bangsa Bener. ke Jepang. Atau dia lupa ya bawa hoodie kebetulan. Tapi ya gue penasaran, emangnya gambar Gojek tuh gitu ya? Lagi Iya nggak standing kan. ini gambarnya kok standing Iya sih? cuy. Custom. Wah, DIY. Enggak bukan DIY, ini custom ya. Gue geter nggak sih? Jujur, ini kan kalau ngomongin fashion, ini slang banget. Pasti dia ibarat kata kalau dia tahu dia akan di-react, dia nggak akan berpakaian seperti ini lah. Ini bukan pakaian yang reactable, tapi kalau gue cuma bisa bicara warna kok ya. Warna. Hijau itu warna yang sangat sulit di pull off menurut gue. Gue lebih Menurut gampang, lu ya, tricky ya? menurut gue lebih enak mainin warna merah nyala, kuning, hijau tuh apa ya? Gue foto aja ngindarin warna hijau. Daun gitu ya. Gitu. Pohon kan kita hindarin biasanya. Karena apa ya? Hijau tuh go green banget gitu loh gue ngeliat. Go green banget. Kayak kurang masuk sama vibes yang gue suka. Tapi ini yang mau gue sounding ke audiens juga. Salah satu cara untuk gimana caranya warna yang susah di pull off tuh bisa lu pull off. Pakailah warna abu. pakailah warna abu. Abu buat pairingin menurut gue. Instead of hitam itu aman banget kok menurut gue. Kayak lu pakai warna apa Gue juga baru mau masuk. nanya ke situ, apakah basic color atau specifically abu gitu? Spesifiknya abu. Karena kalau Specifically hitam abu. tuh gini, kayak kasarnya orang pakai hitam juga semua bagus gitu. Lu pakai hitam juga semua cocok gitu. Oh, oke. Tapi kalau kita ngomongin warna, abu itu kan kayak hitam yang di tone down dikit gitu kan. Jadinya abu. Nah, menurut gua abu ini adalah warna yang aman kedua setelah black and white. Oke. Yang ibaratnya gini, kalau dikombin sama warna lain, lu nggak ngomong kayak ya lu cuma main hitam putih, warna aman. Iya. Abu. Kalau Oke, menurut oke, gua oke. itu. Jadi di sini untuk bapak driver, dia belinya apa nih? Bapak driver. Bapak Star, driver yang suka bukan. stand ini ya. Iya, standing. Motornya standing. Heeh. Ya ini 8/10. 8/10. Karena gua bukan tipe sendalman. Sama, gue juga bukan sandalman nih. Tapi lu baru upload beberapa waktu di story, akhirnya lu pengen beli sendal, gue liat nih. Oh, sendal yang sendal jepit itu Iya. ya? Oh ya desainer punya kayaknya itu yang gue ini ya. Mana Kan mau pakai swallow. Kan gue pengen doang, belum beli. Duitnya juga nggak ada, nggak beli-beli. Kalau dibeli,
Mau. Oh. Kok dibeliin? Pakai mau. nggak buat fashion? Pakai. Subscriber. Oh kan cara ulang tahun ya? Ya. Januari. Nonton Cina. Iya. Bahkan gue sendiri nggak tahu kapan ulang tahun Cina gue. Kalau ngomongin soal fashionnya ini ya, mungkin gue akan ngomongin dari segi jenis-jenis item fashionnya ya. Kayak jaketnya Gojek itu kan seperti windbreaker. Iya, seperti windbreaker jacket. Dan windbreaker jacket itu seringkali dipakai untuk sporty occasion, ya kalau nggak naik gunung, karena dia nahan angin kan. Betul. Atau nggak ya buat sporty, kalau orang jogging ada kayak gue sendiri pakainya windbreaker gitu, Itu kan karena biar maksa badan gue keringetan ringkih. kan. Salah satunya, karena terus juga angin Bakar lemak. dia nahan angin juga kayak kalau windbreaker. Makanya dia namanya windbreaker, karena memang nggak tembus Pemecah angin. Jadi dalam konteks itu, gue mau bilang kalau windbreaker itu bisa dipakai untuk sporty looks. Yes. Dan di sini dia pakai sweatpants yang short. Jadi kayak sebetulnya ini tuh sporty look. Hanya yang bikin ini jadi lancai itu apa ya? Cuek. Gembel sebenarnya. Bukan gembel, lancai itu cuek. Santai. Terlampau cuek sebenarnya. Lancai itu cuek. Yang bikin ini jadi cuek atau kayak baju rumahan adalah celananya itu tuh panjang. Jadi kalau celananya panjang, celana pendeknya tuh panjang. Oke. Kalau mau celana pendek yang lebih stylish, Yang di atas lutut. apalagi kalau bahannya udah bahan yang sweatpants. Bahan yang Kalau ini kayak tidur ya. jadi kayak tidur, Ya, bener. ya. Apalagi dikombin dengan sendal jepit. Jadi kalau si sweatpants-nya lebih tinggi, jadilah Yudhistira Loh. Ya. Jadi sebenarnya Yudhistira Loh punya siluet itu tuh sebenarnya oke, karena celana pendek yang Karena yang pakai Yudhistira Loh. karena yang pakai Yudhistira Loh, oke. jadi tidak oke. Aquinaldo Adrian pun tidak bisa pull off. Tidak bisa pulang, tapi Nggak mendingan, bisa. pakai mendingan. Mendingan ya. Dilihat seger. Dilihat seger. Itu mau lihat itu di mana? Mau lihat Aquinaldo kalau bisa jadi gue di mana? Ada di episode YouTube kita. Swipe style ya. Swipe style, betul sekali. Nah, jadi mungkin Jerome Pauline ini kalau mau sedikit menjadi Yudhistira Loh, Jerome Loh, mungkin Jerome Loh. bisa pakai sweat shorts-nya yang lebih pendek. Dan posenya nggak boleh megang ini. Bener, harus pegang perutnya. Yang diangkat sedikit ininya ya, kaosnya ya. Ya, jadi kayak kombinasi windbreaker sama sweat shorts itu sebetulnya oke banget. Tinggal siluetnya mungkin. Cutting dan siluet yang diperhatiin. Jadi betul. dalam look ini, mungkin sebenarnya ini pun item yang gue akan pakai, hanya gue akan pakai size yang lebih gede untuk windbreakernya. Dan sweat shortnya gue akan pilih yang lebih pendek. Iya. Dan mungkin juga sedikit lebih, nggak sampai ketat mungkin. Tapi gue akan pilih yang lebih kecil dan lebih pendek untuk sweatshirtnya. Dan pasti baunya sendal memang. Gue juga belum, sendal jepit itu belum menjadi item pilihan gue. Kayak lu lebih tolerate sendal jepit atau slip on? Slip on, jelas. Slides itu lebih oke menurut gue sih. Karena mungkin gini, ini gue lagi kepikir sih, karena terakhiran kan salah satu hukuman gue adalah OOTD pakai sendal jepit kan. Jadi gue lumayan ngulik, sendal jepit tuh gimana biar bagus ya? Apalagi gue nggak suka. Subjectively gue nggak suka sama sendal jepit. Nah, kayaknya jawabannya adalah Margiela. Margiela dengan tabinya dia, tuh kayaknya bakal bagus kalau dipakai sama sendal jepit. Maksudnya, kalau kita pakai kaos kaki, yang kayak kaos kaki ninja. Tapi harus ada jempolnya kaos kakinya. Iya, itu. Pakai sama sendal jepit, bisa naikin si sendal jepit gitu. Karena sendal jepit kalau dipakai by itself, kayak natural disaster gitu loh, tau gak lo? Disaster, betul. Sendal jepit Typhoon. Typhoon deh. Iya, kacau gitu. Gue juga setuju sih, sendal jepit itu hal yang apa ya, menurut gue itu udah outside of fashion wear sih. Unless sendal jepitnya bakyak. Baru gue mau ngomong. Tradisional siluet. Jadi untuk Nihongo Mantapu. Ich ni sanshi go roku Hachi. 6. Termahal aku akuin. Oh iya juga ya, kan gua nggak gitu ya. Kayaknya biasa termahal. Ich ni sanshi go roku. Nana ya, 7 ya. Nana. Ya udah, Roku. Lu jadi 6 gua. Oke. Tadi tuh gua mau ngomong sesuatu tuh sebelum di-cut. Apa ya? Bagus nih. Sugoi. Bukan. Nani? Bukan. Apa salah mulu gua. Kesel. Oh, skor dari kita mungkin memang kecil, tapi kita mengakui AdSense lebih besar. Next ya. Itu worth the wait karena betul. Oh, Sunny Dahye. Tuh, Sunny Dahye itu tuh orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia. Mirip-mirip Hanyura dia kayaknya. Oh, karena ini kan bahasa Indonesia juga fasih gitu. Fasih. Oke. Bahkan dia lebih apal Pancasila ketimbang kita kayaknya sih. Masa sih, Kek? Nggak tahu juga. Oke, silakan. Ini yang kita nilai baju yang di belakang apa yang dia pakai nih. Gede banget itu baju yang di belakang. Iya, cuy. Itu kardigan atau bukan? Oh, jas. Tapi kreatif ya. Kreatif. Background. Kreatif. Kita aja nge-fashion.
ini Iya. nggak pernah kepikiran buat bikin fashion jadi latar belakang 10 fashion per kita. 10. Langsung 10 per Langsung, 10. ini seperti biasa gue bilang, creativity dalam mix and match fashion itu menentukan nilai fashion. Bahkan sampai creativity di luar badan dia ya. Karena kalau itu mix and match kan di badan kita. Nah. Dia sampai di luar badan Sampai dia. di luar badan dia. Di sini yang paling komplimen adalah sama, kalau Tisna tadi hoodie, ketemunya blazer. Ini blazer ketemunya dress. Iya. Blazer oversize lagi. Iya. Oh ya tadi gue pikir karena ada kancingnya, gue pikir tuh itu baju lalu ditakin. Nah, ini ditakin dress ke rok. terusan nih kok. Ternyata terusan. Iya benar. Ternyata kan? terusan. Dan warnanya Christian sekali. Oh, black, warnanya. black on black. Iya, Terus benar. sepatunya salah satu sepatu balen yang gue suka nih, Kok. Oh, yang socks ya? Socks, Eh, speedrunner. Speedrunner. Wah, udah ini sporty, bukan sporty, street iya, tapi in feminine way. Ganteng banget ini look. Jadi cantik apa ganteng? Ganteng banget ini look. Jadi Look, Sunny Dahye ganteng. looknya ganteng. Looknya ganteng, oke. Ibarat kata gue kalau jadi cewek, gue akan berpakaian seperti ini. Oke. Keren banget. Ya. Cuman ya itu ya kayak, gue nggak tahu. Tapi kenapa ya dari tadi yang kita react tuh rata-rata headwear kosong ya? Karena memang kita doang kali kayak yang doyan headwear, jangan-jangan. Bisa jadi. Soalnya kalau kita ngomong di Indonesia ya, penggunaan headwear berapa banyak sih orang kita keluar terus pakai headwear gitu? Kongtai, Kongtai, Imiko, Imiko, Ivan, Setiawan. Setiawan. 4. doang. Tambahin satu lagi, Aquinaldo. 5. Lima. Keke aja, House Squirrel aja tuh pakainya at least cap gitu. Cap bucket. Cap bucket, gondrong. Gondrong, benar. Jadi emang mungkin penggunaan headwear. Kata siapa gue pakai cap bucket? Oh iya, Bini. Woi, Iya, benar. Gila-gilaan juga. Iya, Bini. Satu lagi. Silakan kok kalau dari lu kok. Iya, jadi kayak headwear memang penggunaan yang apa kurang lumrah gitu kalau dipakai di Indo ya. Gue masih bingung sih antara kurang lumrah atau memang sebenarnya alasan tersepele aja orang Indo panas. Oh ya, bisa jadi. Padahal Bisa jadi. fungsi lain dari headwear menahan panas menurut gua. Terutama yang cap itu ya, Cap. baseball cap ya. Atau bucket hat yang paling melindungi ya. Dan ini loh, dan apa ya, headwear itu salah satu fashion hack terbesar. Lu kalau lagi bad hair Bad hair day, udah pakai topi. pakai topi. Lu lagi kutuan, ketombean, banyak Jurassic Park di situ udah pakai topi. Ketombe. Jurassic Park ya. Jurassic Dibuka. Park. Ya. Ya. Ada T-Rex. Ya. Dan spesifik T-Rex-nya yang ondek ya. Mungkin seperti sering sekali kita bilang kalau jas itu juga fashion hacks. Mau kelihatan keren ya tinggal Nah, pakai jas saja. Mau menutupi bad hair day? Oh, keramas. Gue pikir mau bilang pakai jas juga loh. Enggak. Jadi untuk fashion ini, ya benar sih mungkin jasnya itu sebegitu berpengaruhnya. Iya. Sampai tahap kayak kan gak seneng sama pakaian yang feminin gitu. Dress, tiba-tiba dipakein jas gitu. Jadi, jadi bagus. Keren. Mungkin kalau jasnya nggak ada nih, cuman dressnya doang. Kalau Kurs gitu. Kalau ini misalkan nggak ada jasnya nih kok, dress doang, mungkin gua 7/10. 7 8/10 lah karena komplimen di sepatu. Ini tuh sepatu yang sangat-sangat tidak terpikir bisa sama dress gitu loh komplainnya kan. Iya. Ya sih, unlikely ya buat di-combine kayak begini ya. Speedrunner biasanya jogger, skinny jeans, ya kan? Ya yang ibaratnya siluetnya bisa nyambung sama dia gitu loh. Sama ketemu sama dress kayak sama dress ya. gitu. Nah, tapi ini dia bisa pull off dengan menarik baik sekali. Kalau tidak ada jasnya 7/10. Tapi karena ada jasnya 10/10. jadi 10/10 ya. Untuk gua sih nggak sampai 10/10. Bagus, tapi bagusnya bagus aman gitu. Karena itu ya. Karena hitam-hitam. Jadi untuk dari gua 8/10. Sarang Heo. 8/10. Oh, karena gua sebaliknya dari Keke. Karena kalau dia sukanya yang warna hitam, gua sukanya ada color. Seklerin enggak tapi? Seklerin? Iya, gue suka sampai segitunya juga. Tapi kalau klerin memang kayak warna banget kan. In between juga gue masih suka gitu. Jadi kalau pakai warna yang akromatik sekalipun, gue biasa suka masukin warna di mana, dimanapun lah, sekecil apapun gitu. Jadi kalau lagi all black gitu ya, hati lu berwarna. Betul, betul. Nah, Sunny Dahye hatinya tuh berwarna. Kelihatan. Jadi dia 9/10. Next, gue. Ini tuh dari tadi anak-anak jadi kayak expecting something dan gue yang belum paham. Katanya next ini nih. Oh, Wesley, wah. Sudah banyak yang di channel dia, di channel kita collab sama Collab. Ya kan? Dari Iya. channel dia juga collab sama Aquin House Squirrel bang. Iya. Benar. Pas konten dia react YouTuber minta react lu sama Natmos. Di channel kita juga ada yang bilang tantang 021 session Wesley Huang. Oke. Jujur nih kok ya tapi ya. Look ini 10/10. Tunggu. Ini flicker di ini gue. Sebenarnya flicker.
Itu bukan motif kan? Motif kok. Hah, bukan. Itu bukan motif, itu flicker nggak sih? Pasti dia pakai kayak houndstooth pattern atau checkered yang kecil gitu. Ya jadi di kamera flicker. Iya nggak sih? Pasti kayak begitu pattern. Hah? Iya kok. Emang begitu ya? Nah, emang pattern ya? Makanya ini kenapa gue bilang 10/10. Gue jarang banget ngelihat dia kayak gini. Pakai pattern gitu. Dia ya udah preppy casual aja yang gue tahu. Mungkin Wesley kalau nonton ini boleh coba di komen juga ya. Iya, ini kayak apa nih? Ini flicker atau ini pattern. Karena gue masih beranggapan ini harusnya flicker. Ini tuh something yang fresh. Kalau ngelihat seorang Wesley Huang yang memang kita tahu konten itu adalah full preppy casual. Tiba-tiba dia pakai ini tuh something yang kayak gue ngelihat gitu kalau misalkan orang pakai baju kayak gitu ya. Nah, yang ada di bayangan gue tuh kayak desainer nih pasti. Oh. Hal-hal yang tidak standar gitu loh yang digunakan. Walaupun memang akan lebih komplain menurut gue instead of dia pakai sneakers kok, pakai sepatu kulit atau loafer. Jadi lebih nabrak lagi gitu loh. Iya. Santai rapih gitu. Menurut gue. Tapi untuk gue pribadi memang kalau gue pakai pakaian seperti ini, bawahnya gue akan pakai sepatu kulit biasanya. Mungkin kayak Doc Mart 1461 atau pakai loafer atau pakai mule kalau mau santai, mule loafer yang belakangnya bolong gitu kayak sendal. Gue nggak akan pakai sneakers. Tapi setuju sama Keke kalau ini skornya 10/10 karena genre fashion ini pun gue adopt ya. Jadi gue emang suka juga berpakaian yang rapih gini. Ada waktunya berpakaian rapih memang, walaupun sesuka-sukanya sama streetwear, sesuka-suka nabrakin sana nabrakin sini. Ada kayak ini hari ini gue tiba-tiba pengen preppy gitu. Gue pakai kemeja, pakai kardigan gitu. Walaupun memang kardigannya masih colorful kayak begini ya. Tapi ya ini 10/10. Kombinasi warnanya oke. Dia di sini pakai seperti blazer, tapi blazernya yang santai, seperti blazer tapi yang santai. 3 kancing ya? 3 button, dia pakai blazer. Ngomongnya apa ya? Kayak di Uniqlo ada nih yang kayak gini nih, blazer, tapi blazernya tuh bukan yang formal. Bisa dilihat dari kantongnya. Di depan ini ada 2 kantong yang gede biasanya nih. Nah ini biasanya untuk casual wear, bukan untuk formal wear. Beda sama jas yang biasanya. 3 button, menarik. Dan ini satu poin juga. Jadi kan ada 3 kancing kan? Bawah itu udah pasti harus dibuka kalau peraturan pakai jas. Betul. Tengah itu harus, atas itu opsional. Jadi dilihat dari sini kalau Wesley Huang memang menguasai nih pemakaian jas. Karena memang atas itu gue sukanya sih kalau udah 3 button, gue kancing juga. Karena biasa kalau gue cari 3 button, gue cari yang memang jadi daleman kita tuh sedikit kelihatannya. Biar tinggi. Biar ininya tinggi, necknya jadi tinggi gitu. Tapi memang secara pemakaian jas, kalau 3 button atas itu opsional, boleh dibuka, boleh dikancing. Bawah harus dibuka. Bawah harus dibuka. Kenapa? Nggak tahu. Itu dari mana tuh? Iya, begitu peraturannya. Baca deh nanti kalau googling. Iya, peraturan dari mana ini? Google. Dari Google, tapi memang di mana-mana pasti akan kasih tahu kayak gitu. Kalau Peaky Blinders belum lihat. Ini jas ya. Kalau Peaky Blinders itu kan dia pakai dalaman vest. Dia ada vestnya. Kalau udah pakai vest biasanya dibuka jasnya. Benar. Jadi memang lebih ke arah. Gua nggak tahu nih. Kayak tadi malah gue pikirin itu overshirt. Gua kira karena jas itu kan biasanya kan kaku. Ininya kan. Enggak, bukan overshirt, bukan. Overshirt tuh lebih kayak punya yang hitam itu ya? Iya, overshirt itu biasanya cuttingnya persis kayak kemeja. Oke. Tapi bahannya bisa lebih tebal daripada kemeja. Ini kok lemes banget ya kolarnya? Iya, itu dia makanya untuk casual wear. Casual wear ya. Ada. Paling gampang lihatnya sih dari labelnya, kayak kalau labelnya mirip sama blazer, nah itu memang masuk kategori blazer tapi mungkin yang casual wear. Ini bener-bener lemes banget kayak kemeja loh. Ada yang ini first time gue ngeliat siluet blazer dengan color yang selemes ini sih, makanya tadi gue kira ini overshirt. Iya. Ada. Ya, ini fresh banget lah buat seorang. Dan ini bisa jadi opsi Tadi gue lupa ngomong kalau biasanya nih kayak gue juga suka kan, jas gue ada lumayan banyak karena gue pecinta. Sombong. Jas gue tahu jasnya banyak. Oh iya, maaf. Gue ada beberapa jas di wardrobe gue karena gue memang suka pakai jas. Tapi gue belum ada jas yang kayak gini, jas yang casual wear gitu. Karena memang biasanya gue kalau udah pakai jas, sekalipun gue mau pakai dengan gaya casual, gue akan combine-nya dengan item-item lainnya yang bisa bikin overall-nya jadi casual. Paham nggak ya? Jadi gue pakai jas formal, tapi dalamannya pakai scoop neck t-shirt. Jadi overall-nya jadi casual. Gue nggak pernah item ininya nih yang gue ganti yang casual wear. Tapi kenapa ya kayak, kok lu bisa gitu ada ketertarikan street, urban, bohemian, jazz gitu. Gue jazz, kayaknya gue pakai jazz cuma kalau nggak kondangan meninggal. Kalau nggak kondangan meninggal. Kalau nggak bersuka cita, berduka cita. Iya. Ya mungkin nanti akan ada waktunya ya. Mungkin akan ada waktunya. Biasanya umur kayak. Umur tuh nggak bohong. Dulu nggak suka jam tangan, jadi suka. Umur biasanya. Apalagi yang emas-emas ya kita. Apalagi yang emas. Dulu nggak suka warna gold, sekarang suka banget. Jadi ya itu Wesley gue 10/10.
Oh, oke, 10 gue juga 10/10, tapi kalau ini bener bukan flicker, skornya turun kalau buat gue. Hah? Karena kalau bener ini pattern, agak out of place sih. I mean, ada waktunya kita, memang ada, kita pun sering pakai pakaian out of place gitu. Masa foto outdoor flicker sih kok? Hah? Bisa foto flicker. Nggak pattern. Hah? Nggak pattern kan? Berarti flicker. H&M. Pasti ini, kayak ini kecil. Iya, checkered kecil. Checkered kecil kan? Checkered kecil. Makanya bisa sampai... karena Oh. pattern stripes kan di kamera jadi kayak Lagi-lagi kru kita. Goblok banget punya kru ya anjing. Kan? Ini kalau kita kasih skor salah gara-gara kru. Iya. Sorry Wes, gak jadi 10/10 8 lah ini. 10/10 kalau dari gue. Oh ya. Sebaliknya, justru kalau ini patternnya bener kayak begini jadi 8/10. Next yuk. Habis atau enggak? Habis. Kita lihat yang baru datang kali ya. Riak yang baru datang ya? Yang baru datang kali ya. Enggak, nanti ada sesi Ada khusus. sesinya, Buat narasumber Closing kita ada dong. sesi. So guys, itu dia react kali ini ya, YouTuber. Dan ini baru pertama kali kita nge-react YouTuber ya. Bener nggak sih? Iya, Episode ke-1 kan YouTuber? Episode pertama. Sebelumnya tuh Instagram, content creator di Instagram biasanya ya. Baru kali ini YouTuber. Musisi juga pernah. Musisi juga pernah. Apalagi yang pernah kita pernah? game terakhir. Karakter game juga Gak pernah ya. penting banget ya. Jadi ya karena tapi nggak apa-apa kok. Tapi nggak apa-apa, karena banyak inspirasi juga dari game. Bahkan ya, dari untuk jadi outfit. dari konten ini gue baru tahu, oh ternyata YouTuber banyak. Gue pikir cuma akun Aldo Adrian, Zero to One udah. Ternyata banyak. Ternyata banyak. Oh sama ada satu yang gue suka banget, Step Dish kalau nggak salah. Oh iya benar-benar. Lucu ya, bagus. Itu gua itu kayak quality banget ya. Quality. Orangnya itu bukan sih? Kok ada di sini? Baru kita omongin. Gua terakhir ngelihatnya marah-marah sama kopi. Oh. Ya, terakhir. Yang Bagus. kalau nggak salah di Instagram ada BTS-nya juga ya? Ada. BTS pas bikin kopi marah-marah itu. Iya. Gara-gara kopinya klasik. Oh ya klasik. Oke. Yuk, jadi thank you so much guys for watching us. Jangan lupa like, terus di-share juga ke teman-teman kalian yang suka fashion khususnya. Yang nggak suka fashion perlu di-share ke? Perlu. Perlu Yang nggak banget. suka justru harus di-share. Kalau nggak suka Nanti kesukaan fashion, kalian sekarang ke fashion, semua persetan masa depan fashion. bener. penting. Kalau kalian nggak suka fashion, kasih tahu alamat kalian di mana. Kita akan datang ke tempat kalian dan kita akan konsultasi sampai kalian suka dengan fashion. Kalau belum subscribe tuh tombol subscribe ada di situ. Itu premium service beneran, kok akuin bakal lakuin, jadi cantumin alamat. Tapi bener-bener konsultasi ya? Gue enggak. Iya, lu datang dan lu akan konsultasi hal. Akan konsultasi ya. Yuk gas. Yes. 1000 nih komennya asli 1000 komennya. Jangan lupa ikutan Steal the Look juga. Apa tuh kayak Steal the Look? Steal the Look itu lu suka dadakan gitu. Kalau ngasih kuis. Briefing dong. Iya. Ulang. Jangan lupa ikutan Steal the Look. Apa kayak Steal the Look? Steal the Look itu adalah program kita. Kalau misalnya kalian mau di fitur di Instagram kita, tetap masukkan hashtag Steal the Look 021 dan kita akan kurasi untuk kita post di feed. Jangan lupa juga buat tantangin kita lagi, kira-kira nextnya bikin konten apa? Terutama yang nantangin nih. Iya, terutama yang suka nantangin nih. Yang nggak belajar-belajar kayak masih aja tantangin kita berkali-kali ya. Padahal kita udah jawab tantangannya. Pakai hashtag tantangin 021, kira-kira nextnya kita harus react siapa lagi. Betul. Oke, so thank you for calling 021. This is Christian. This is Queen. Bye-bye.